Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Rizka Puspita STMeng selaku dosen mata kuliah Kristalografi dan Mineralogi. Di sini saya akan membahas apa itu kristalografi dan mendeskripsikan mineral hangsit. Kristalografi merupakan cabang dari mineralogi yang terfokus pada sistem kristal, bentuk luar, dan struktur dalamnya. Sedangkan kristal sendiri adalah suatu padatan yang secara esensial memiliki suatu pola difraksi tertentu. Dapat dikatakan jika kristal adalah padatan yang disusun oleh atom berulang tiga-dimensional serta dapat difraksikan oleh sinar X. Secara sederhana, kristal merupakan zat padat homogen yang terdiri atas susunan atom dan molekul yang teratur. Hal ini dapat dilihat dari permukaan kristal yang berupa bidang datar dan rata mengikuti suatu pola tertentu. Selanjutnya kita masuk ke dalam pendeskripsian kristal. Ini adalah contoh dari mineral hangsit. Mineral hangsit ini mempunyai sistem kristal heksagonal. Kelas kristalnya heksagonal dipiramidal dan bentuk kristalnya heksagonal dipiramidal tambah basalt pinakoid. Selanjutnya kita masuk ke dalam penentuan unsur simetri. Untuk menentukan unsur simetri, perlu kita mencari terlebih dahulu sumbu simetri gearnya. Untuk mencari sumbu simetri gear, kita perlu menghitung kenampakan yang sama pada sumbu A, sumbu B, sumbu C, dan juga sumbu D. Pertama pada sumbu C. Seperti ini sumbu C. Kita hitung kenampakan yang sama. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kenampakan yang sama pada sumbu C, sehingga kita tuliskan A6. Selanjutnya kita mencari nilai sumbu B. Sumbu B seperti ini, kita vertikalkan seperti ini. Kemudian kita hitung kenampakan yang sama. 1, 2. Kemudian kita cari lagi nilai sumbu A nya. Sumbu A seperti ini ya, sama saja dengan sumbu yang tadi. Sumbu B kita hitung kenampakan yang sama. 1, 2 juga. Begitu pula dengan sumbu D. Kita hitung kenampakan yang sama. 1, 2 juga. Sehingga dapat kita tuliskan 3A2 karena 3 sumbu bernilai 2, yaitu sumbu A, sumbu B, dan juga sumbu D. Selanjutnya adalah penentuan sumbu simetri giroidalnya atau diagonalnya. Terdapat 6 sumbu simetri diagonal pada peraga ini. Salah satu contohnya adalah yang ini. Saya vertikalkan, kita menghitung kenampakan yang sama. Kita hitung ya, hanya ada satu kenampakan yang sama. Begitu pula dengan sumbu simetri yang lainnya, hanya ada satu kenampakan yang sama. Jadi kita tulis 6A. Kita akan mencari pencerminannya dan yang bukan pencerminannya. Untuk pencerminannya kita dapat mencari dengan menghitung seperti ini vertikalnya ya. Kita miringkan agar lebih mudah dimiringkan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 pencerminan untuk vertikalnya dan 1 untuk horizontalnya, sehingga kita tuliskan 7M. Dan untuk yang bukan pencerminan atau plane, itu diagonal bidang diagonal, kita dapat menghitung seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 yang bukan pencerminan atau plane-nya, sehingga kita tulis 6P. Jadi keseluruhannya 7M
6P. Selanjutnya untuk menentukan pusat simetri. Dalam peraga ini terdapat pusat simetri yang adalah titik dalam kristal, di mana dalam titik tersebut dapat dibuat garis lurus sedemikian rupa sehingga pada sisi yang satu dengan sisi yang lainnya mempunyai jarak yang sama dan kenampakan yang sama, sehingga kita tuliskan CP atau central point, atau bisa juga kita tuliskan PC atau point centrum. Selanjutnya kita masuk pada penentuan kelas simetri menurut Hermann Mauguin. Bagian pertama yaitu menerangkan nilai sumbu C dan ada tidaknya bidang simetri horizontal yang tegak lurus sumbu C tersebut. Nilai sumbu C bernilai 6 dan mempunyai bidang simetri horizontal sehingga dapat dituliskan 6/M. Kemudian bagian kedua yaitu menerangkan sumbu lateralnya dan ada tidaknya bidang simetri yang vertikal yang tegak lurus. Untuk bagian kedua ini, sumbu lateralnya bernilai 2 dan mempunyai bidang simetri yang vertikal tegak lurus dengan bidang sumbu lateralnya, sehingga dapat dituliskan 2/M. Kemudian bagian ketiga yaitu menerangkan ada tidaknya sumbu simetri intermediate dan ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus terhadap sumbu intermediate tersebut. Bagian ketiga ini dinotasikan dengan garis datar ya, atau tidak ada. Selanjutnya penentuan kelas simetri menurut Schwann-Fliess. Bagian pertama menerangkan nilai sumbu yang tegak lurus sumbu C, yaitu sumbu lateral atau sumbu intermediate. Ada dua kemungkinan. Jika sumbu tersebut bernilai 2, maka dinotasikan dengan D. Jika tidak bernilai, dinotasikan dengan C. Pada peraga ini, sumbu lateralnya bernilai 2 sehingga dinotasikan dengan D. Bagian kedua yaitu menerangkan nilai sumbu C. Nilai sumbu C ini dituliskan di sebelah kanan agak bawah dari notasi D atau C. Nilai sumbu C pada peraga ini yaitu bernilai 6 sehingga dituliskan D6. Bagian ketiga menerangkan kandungan bidang simetrinya. Jika memiliki bidang simetri horizontal, vertikal, dan diagonal, maka dinotasikan dengan H. Pada peraga ini memiliki ketiga bidang simetri tersebut sehingga kita notasikan dengan H. Jadi keseluruhannya ditulis D6H. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan indeks Miller-nya. Untuk bidang yang ini mempunyai indeks Miller 1, 0, min 1. 1 ada karena sumbu bidang ini memotong sumbu A. Dan untuk 0, bidang ini tidak memotong sama sekali sumbu B. Dan untuk min 1, bidang ini memotong sumbu min C. Min C yang ini. Begitu pula dengan bidang-bidang yang lainnya. Sama saja ini untuk nilai A, ini untuk nilainya B, untuk nilainya C. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proyeksi stereografnya. Cara menggambarkan proyeksi stereograf, pertama-tama kita perhatikan peraganya, terdapat 4 sumbu. Ini sumbu C, ini sumbu A, ini sumbu D, dan ini sumbu B. Kemudian kita perhatikan A6 ini. Kita gambarkan pada proyeksi stereografnya berbentuk segi 6. Kemudian kita perhatikan 3A2, gambarkan berbentuk oval. Seperti ini untuk ketiga sumbunya. Dan untuk A6 ini karena bernilai 1, jadi tidak perlu digambarkan pada proyeksi stereografnya. Sekian pembahasan singkat dalam video kali ini tentang kristalografi dan mineral angsit. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Terima kasih.